Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal mujahidina fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi a'malu 'ala makanatikum inni 'amilun fasawfa ta'lamun ma takunu lahu 'aqibatud dar innahu la yuflihudz zalimun. Wa qala aidan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang mana telah memberikan kepada kita nikmat yang tak terukur sehingga kita patut bersyukur, yakni nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, dan nikmat panjang umur. Alhamdulillah, dengan nikmat tersebut yang telah Allah berikan kepada kita, kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terus-menerus selalu menuntut ilmu di tengah kesibukan kita masing-masing. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman terang menerang, minadz zulumati ilan nur, yakni habibana wa nabiyana Kanjeng Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para teman-teman, rekan-rekan seperjuangan yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, semoga kita semua diberikan kemudahan, kelancaran dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terhormat Bapak Dr. Heri Khairuddin sebagai pemangku dosen tafsir manajemen yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Mudah-mudahan guru kita semua ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keberkahan fid dunya wal akhirah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, izinkan saya pada kesempatan ini untuk memaparkan sedikit materi dari mata kuliah tafsir manajemen, yakni guru profesional dalam Al-Quran. Telah kita ketahui bersama ada 3 aspek, yang mana 3 aspek ini tidak bisa dilepaskan dalam dunia pendidikan. 3 aspek ini saling berkelanjutan, saling ketergantungan, di mana kalau satu aspek ini tidak bisa berjalan, maka pastinya aspek yang lain juga tidak bisa berjalan. Yaitu dalam dunia pendidikan ada 3 aspek. Yang pertama murid, yang kedua guru, yang ketiga donatur atau pemangku pemerintahan yang selalu memberikan dukungan dalam dunia pendidikan. Ketiga aspek ini menurut saya harus berjalan dengan lancar seiringan demi tercapainya pendidikan yang sangat maksimal. Ada murid tapi tidak ada guru, sia-sia belaka. Ada guru yang sangat baik tapi tidak ada murid, juga sama akan sia-sia ilmunya. Ada guru, ada murid, tapi tidak ada dukungan dari ikhwan atau dari pemerintahan, itu juga akan tidak maksimal. Maka 3 aspek ini menurut saya harus
bisa saling melengkapi demi terjalinnya dunia pendidikan yang baik. Berbicara masalah guru, secara spesifik, istilah guru bisa didefinisikan sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pendidik profesional di lembaga pendidikan formal dengan kualifikasi tertentu, dan tugas utamanya adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, bahkan menilai dan mengevaluasi peserta didik baik di tingkat dasar maupun menengah ke atas. Namun dalam definisi lebih luas, siapa saja yang memberikan pengetahuan dan mengajarkan suatu ilmu adalah guru, walaupun di luar lingkungan lembaga pendidikan formal. Berbicara tentang guru, tentu tidak bisa dilepaskan dari sosok seorang yang berilmu, berwawasan luas di bidangnya tertentu, berjasa mengantarkan orang lain kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan. Sebab hanya dengan orang yang berilmu saja, yang berwawasan luas dan menginginkan orang lain menjadi baik, yang mampu menjalankan tugas-tugas tersebut. Sebagai agama yang mulia, Islam mendorong sekali umatnya menjadi seorang pendidik yang berilmu, menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari keburukan. Bahkan mereka digolongkan sebagai orang-orang yang beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini tercermin dalam salah satu ayat Al-Quran, yakni surah Al-Imran ayat 104 mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar. Al-ayah, sadaqallahul azim. Dengan artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah adalah orang-orang yang beruntung. Quran surah Al-Imran ayat 104. Berbicara masalah guru, profesionalisme guru dalam Al-Quran sesungguhnya diambil dari adanya pendapat mufassir yang memberikan penekanan terhadap makna kata ala makanatikum, yakni pada Quran surah Al-An'am 135, Quran surah Hud 193 dan 121, dan kata ala syakilatih pada Quran surah Al-Isra ayat 84. Kedua kata tersebut, yakni kata ala makanatikum dan ala syakilatih, mempunyai makna tempat, derajat, kedudukan, kemampuan, kekuatan, keadaan seseorang, puncak kemampuan yang dimiliki seseorang, atau keadaan yang tetap atas sesuatu yang terjadi secara terus-menerus sepanjang waktu. Kekuatan penuh untuk melaksanakan sesuatu. Dari sinilah yang dapat ditarik pemahaman bahwa Al-Quran memberikan isyarat pekerjaan itu harus dilakukan secara profesional. Di dalam agama Islam ada istilah-istilah guru dalam agama Islam. Ada yang disebut dengan murabbi, ada yang disebut dengan muallim, ada yang disebut dengan mudarris, ada yang disebut dengan muaddib, ada yang disebut dengan mursyid, ada yang disebut dengan ustaz. Ini istilah-istilah dari kata guru menurut perspektif Islam. Apa itu murabbi? Murabbi adalah orang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi serta mampu mengatur dan memelihara hasil kreasinya. Ada juga muallim. Muallim adalah lebih ke keilmuan. Kalau murabbi itu dia terus meninjau muridnya supaya terus-menerus sukses dalam karirnya. Ada muallim. Muallim adalah orang
yang menguasai ilmu dan mampu mengembangkan serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, yaitu muallim. Ada juga mudarris. Mudarris adalah orang yang memiliki kepekaan intelektual dan informasi serta memperbaharui pengetahuan maupun keahliannya secara berkelanjutan. Ini mudarris, mengajarkannya seperti itu. Ada yang disebut muaddib, adalah orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang berkualitas, yakni membangun karakter-karakter peserta didik, namanya muaddib. Ada juga yang disebut dengan mursyid. Ini biasanya mursyid istilahnya penyebutan murid kepada gurunya dalam dunia thariqah, dalam dunia tasawuf, yaitu penyebutan kepada gurunya disebut mursyid, yakni adalah orang yang mampu menjadi model, role model atau sentral identifikasi diri atau menjadi pusat anutan, itu mursyid. Lebih ke akhlaknya. Yang terakhir, istilah guru dalam agama Islam, yakni ada yang disebut dengan ustaz, yang biasa di kalangan kita masyarakat. Apa itu ustaz? Adalah orang yang mempunyai komitmen dengan profesionalitas yang melekat pada dirinya, sikapnya. Yang melekat pada dirinya sikap dedikatif. Itu definisi tentang ustaz. Nah, istilah keenam ini istilah-istilah guru dalam agama Islam. Lalu bagaimana profesionalisme menurut pandangan Al-Quran? Islam memandang kerja sebagai sesuatu yang luhur dan mulia, bahkan menempatkan sebagai salah satu wujud ibadah selama niatnya ditancapkan secara benar dan prakteknya juga tidak menyalahi aturannya Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu bisa menjadi nilai ibadah tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat fa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha. Al-ayah. Shadaqa Rasulullah fima qala au kama qala. Dalam membahas tentang profesionalisme menurut pandangan Al-Qur'an, dapat melakukan pendekatan dan memahaminya dengan menggunakan dua ayat Al-Quran, yaitu surah Al-An'am ayat 135 dan surah Al-Isra ayat 84. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kedua ayat tersebut mempunyai makna yang ada hubungannya dengan profesionalisme. Meskipun ada juga ayat-ayat yang lain yang juga bisa dihubungkan dengan masalah ini, seperti dalam Quran surah Hud ayat 93 dan 121, kemudian dalam Quran surah Az-Zumar ayat 39. Surah Al-An'am ayat 135 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi a'malu ala makanatikum inni amil fasawfa ta'lamun ma takunu lahu aqibatud dar innahu la yuflihudz zalimun. Yang artinya, katakanlah wahai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, yakni ala makanatikum. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapakah di antara kita yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan. Kata kunci yang dapat diambil sebagai dasar dari ayat ini yang menunjukkan profesionalisme adalah ala makanatikum. Kalau secara harfiah, arti ala makanatikum adalah bekerjalah sesuai kemampuanmu, bekerjalah sesuai bidangmu. Dalam tafsir Al-Wadih, ala makanatikum
dengan mengutip pendapat dari mufassir yang bernama Az-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf mengatakan bahwa ketika beliau menafsirkan ayat ini dalam kalimat pada ayat yang berbunyi mengandung dua aspek pemahaman. Yang pertama diartikan berbuatlah kamu sekalian sesuai dengan kedudukan dan puncak kemampuanmu. Dan yang kedua, berbuatlah sesuai dengan posisi dan keadaan yang kamu alami. Teman-teman rekan sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tersebut menurut tafsir Al-Misbah, ala makanatikum, kata kuncinya banyak janji dan ancaman dari Allah yang ditunjukkan pada manusia. Ayat ini memberikan peringatan agar manusia tidak perlu meminta agar disegerakan datangnya janji dan ancaman tersebut, karena janji itu pasti akan datang. Dalam tafsirul bayan, ayat itu menerangkan berbuatlah sampai akhir batas kekuatan kalian, yakni kerjakan apa yang sedang kalian kerjakan. Dikutip pula pendapat Az-Zamakhsyari, pengarang kitab Al-Kasyaf, yang mengatakan bahwa firman Allah lafad i'malu ala makanatikum memuat dua peringatan, yaitu bekerjalah menurut kemampuan dalam mengurus urusanmu, menurut kebiasaanmu dan kemungkinan terbaik yang ada padamu sejauh-jauhnya, ini semaksimal mungkin. Bisa ditarik kesimpulan Quran surah Al-An'am ayat 135 ini, profesionalisme itu ditandai dengan adanya kemampuan pada diri seseorang untuk berbuat, menunjuk pula pada posisi atau kapabilitas seseorang dalam melakukan pekerjaan yang pada akhirnya juga ada tanggung jawab terhadap akibat dari apa yang dikerjakannya, konsekuensi terhadap hasil dari pekerjaan. Profesional juga diterangkan dalam Quran surah Hud ayat 93. Wa ya qaumi a'malu ala makanatikum inni 'amilun sawfa ta'lamun may ya'tihi 'adzabu yukhzihi wa man huwa kadzib wartaqibu inni ma'akum raqib. Dengan artinya, dan wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu, sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta, dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang-orang yang menunggu, Dalam tafsir Quran surah Hud ayat 93 ini, tafsirul bayan mengatakan bahwa berbuat sesuai dengan kemampuan itu adalah berbuat dengan sekuat tenaga. Tafsir Al-Misbah mengatakan dalam Quran surah Hud ayat 93 ini, kondisi yang menjadikan seorang mampu melaksanakan pekerjaan yang dikehendakinya semaksimal mungkin. Tafsir Al-Maraghi, ala makanatikum, artinya menurut kemungkinan sejauh-jauhnya dari kalian dalam melakukan pekerjaan dan kemampuan serta kesanggupanmu yang paling puncak. Ada pula pembahasan terkait profesional dalam Quran surah Hud ayat 121. Wa kullil ladzina la yu'minuna a'malu ala makanatikum inni 'amilun. Jadi ala makanatikum terdapat pada 3 surat. Dan dikatakanlah kepada orang-orang yang beriman, berbuatlah menurut kemampuanmu, sesungguhnya kami pun berbuat pula. Selanjutnya Quran surah Al-An'am ayat 235 sering dikaitkan dengan Quran surah Al-Isra ayat 84 sebagai pedoman kata untuk menarik pemahaman profesionalisme dari kata makanah dan syakilah. Ayat tersebut berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, kullu ya'malu ala syakilatih farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila.
Katakanlah, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Adapun kata kunci dari ayat tersebut yang menunjukkan profesionalisme adalah lafaz ala syakilatih, yang mempunyai arti bentuk atau macam, cara, gambaran pekerjaan, jalan pekerjaan. Diambil dari Al-Munawwir 2002 halaman 736. Cara atau yang kedua, arti ala syakilatih adalah cara atau jalan sesuai dengan keadaan. Yang ketiga, arti ala syakilatih bisa diartikan dengan keadaan kemampuannya. Diambil dari Kamus Majazi cetak tahun 1969 halaman 38. Dalam hal ini, Al-Quran mengungkap bahwa untuk menjadi profesional, seseorang guru harus mempunyai kemampuan atau kompetensi minimal yang harus terpenuhi sehingga ia dapat menjalankan fungsinya sebagai seorang guru profesional. Kompetensi yang dimiliki seorang guru minimal 3 yang harus dimilikinya. Yang pertama, kompetensi ilmiah. Yang kedua, kompetensi khuluqiyah. Yang ketiga, kompetensi jismiyah. Apa itu kompetensi ilmiah? Yakni merupakan kemampuan seorang pendidik dalam hal penalaran, pemahaman, dan keilmuan. Artinya, guru harus punya kemampuan untuk memahami pengetahuan tentang pendidikan sampai dengan metode pengajarannya. Yang kedua, kompetensi khuluqiyah, yakni merupakan kemampuan yang berkaitan dengan aspek penghayatan guru terhadap materi yang diajarkan. Kompetensi ini bersifat abstrak karena berkaitan dengan hati. Kompetensi ini paling banyak dijelaskan dalam Al-Quran yang meliputi seluruh sikap, minat, dan penghayatan seseorang terhadap ilmu. Yang ketiga yang harus minimal dimiliki oleh seorang guru yang profesional yaitu kompetensi jismiyah. Yakni kompetensi ini berkaitan dengan fisik seorang guru yang menuntut harus sehat jasmaniahnya. Artinya guru itu harus badannya sehat, kuat, memiliki keterampilan dan kecakapan jasmaniahnya, sehingga secara fisik ia mampu melakukan tugas secara normal. Itu 3 kompetensi ini yang harus dimiliki oleh guru sehingga guru itu mencapai guru profesional menurut pandangan Al-Quran. Jika guru dalam mendidiknya secara profesional, maka setidaknya akan menghasilkan 3 karakter dalam muridnya. Yang pertama yaitu imam al-muttaqin, yakni menjadi imamnya orang-orang yang bertakwa. Dia bisa membimbing orang-orang yang tidak mengetahui apa-apa tentang ketuhanan, bisa langsung mengetahui tentang ketuhanan. Yang kedua, menjadi ulamaul amilin, yakni bisa mencetak lagi generasi guru-guru yang akan datang di masa yang akan datang. Seorang yang alim, yang allamah, yang juga bisa menyebarkan, memanfaatkan ilmunya kepada murid-murid yang lain. Yang ketiga, setidaknya bisa mencetak karakter muttaqin, orang yang berkarakter takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa terwujud kalau gurunya mempunyai profesionalisme yang tinggi, yakni imam al-muttaqin, muttaqin, dan ulama ul amilin. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan, kesalahan dari saya pribadi, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.